Oke, teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pre-rendering di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita udah membahas tentang server-side rendering. Jadi sebetulnya server-side rendering itu adalah salah satu dari dua jenis pre-rendering. Terus apa sih pre-rendering itu? Pre-rendering artinya kita sudah melakukan proses rendering konten website kita sebelum dikirimkan ke client atau ke browser. Jadi si pre-rendering ini ada dua jenis. Yang pertama ada static generation, dan yang kedua yang udah kita bahas yaitu server-side rendering. Oke, jadi apa itu static generation? Jadi di dalam proses static generation itu, page di-generate saat build time, dan data-data konten di dalamnya sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kalau dalam server-side rendering kan page-nya itu di-generate di dalam server. Nah, sedangkan di static generation ini, page-nya itu di-generate saat build time. Nah, buat kalian yang nggak tahu build time itu apa, jadi waktu kita bikin code kan, itu kita bakal deploy ke sebuah server ya. Nah, sebelum deploy itu ada yang namanya build time. Nah, disitulah static generation terjadi, yaitu saat proses build time tersebut. Nah, terus apa sih yang ngebedain misalnya kita mau sebuah page dipakein pre-rendering, misalnya dengan server-side rendering atau static generation, terus sebagian page lagi atau sebagian part of the page kita mau gunakan dengan client-side rendering. Nah, itu gimana caranya? Jadi, jawabannya adalah kita bisa menggunakan specific function atau function tertentu yang bisa kita gunakan dari dalam komponen yang ada di dalam folder pages. Jadi komponennya harus di dalam folder pages ya. Nama functionnya adalah getStaticProps. Jadi getStaticProps ini hanya bisa kita gunakan di dalam komponen yang ada di dalam folder pages ya. Ingat itu. Nantinya apa yang ada di dalam function getStaticProps ini akan dijalankan di dalam server side. Jadi dia nggak akan dijalankan di client side. Selain itu, isi dari function getStaticProps ini nggak akan di-include di dalam kode bundles yang dikirimkan dari server. Jadi dia nggak akan nyampe ke browsernya user. Jadi misalnya kita mau bikin di dalam getStaticProps ini data-data penting, misalnya data credential database kita, itu nggak masalah, karena memang kode yang ada di dalam getStaticProps ini nggak akan nyampe ke user. Nah, kita akan lihat penggunaannya di video selanjutnya ya. Jadi, see you in the next video.